Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 5 Samsudinur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan 1 di UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SDN 5 Samsudinur, Kota Banjarbaru. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 6 pada bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat kembali belajar bersama-sama di kelas 6 pada mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya? Sudah makan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ada kata-kata motivasi. Apa itu kata-kata motivasi, Nak? Bagus, terima kasih, Deman. Kata-kata dorongan atau penyemangat. Apa ini, Nak? Bunyinya apa? Bacanya manjada wajada, artinya nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Artinya kalau kita mau hendak mendapatkan sesuatu apapun, kita harus bersungguh-sungguh. Kita mendapatkan ilmu, mau mendapatkan ilmu harus belajar. Oke, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, silahkan anak-anak semuanya berdiri. Silakan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, kamulah pendukungku. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional atau Garuda Pancasila, sekarang Bapak mau cek daftar kehadiran siang pada hari ini. Kelas 6C hari ini tanggal
17 Oktober tahun 2024. Siapa yang tidak hadir, Mas? Muhammad Adi Baskoro. Apa keterangannya, Nak? Oh, sakit. Kita doakan Ananda Muhammad Adi Baskoro segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak minta semuanya jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Terus untuk mengambil berkahnya kita berdoa dulu sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ya Muhammad Ilmi, silakan. Semuanya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pembacaan doanya tadi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Terus ini Bapak ingatkan lagi tentang keyakinan kelas kita. Ini pernah kita buat bersama pada awal tahun ajaran dulu. Yang pertama, kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Masih sepakat? Terus yang kedua, kami menjaga dan meletakkan barang di tempat. Sepakat? Sepakat. Terus kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Sepakat? Terus yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Sepakat? Terus yang terakhir, kami menghormati guru, tepat waktu dan aktif di kelas. Sepakat? Nah itu, ada yang mau ditambahkan, Nak? Sudah cukup? Oke, itu adalah keyakinan kelas kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah sini Bapak mau mengajak biar untuk ice breathing dulu supaya jangan ngantuk, nah supaya fokus. Ini namanya ice breathingnya tepuk fokus. Kalau kata Bapak nanti tepuk fokus, melihat, ya, melihat, mendengar, mengingat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Oke, kita mulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, itu supaya kita fokus dalam pembelajaran. Terus kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang apa, Nak? Tentang hukum halal dan haram. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita memahami konsep halal dan haram, menjelaskan definisi halal dan haram. Terus yang kedua, mengidentifikasi contoh makanan dan minuman halal dan haram. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, mudah-mudahan kita dapat mengambil dari apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terus di sini ada pertanyaan tematik sebelum kita masuk ke pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan hukum halal dan haram dalam Islam? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, nanti kita pelajari bersama. Bagaimana cara kita menentukan apakah suatu makanan atau minuman termasuk halal dan haram?
Belum tahu? Belum. Terus mengapa penting untuk mengetahui dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Belum tahu juga. Nah, dari pertanyaan pemantik ini nanti di pembelajaran akan kita bahas. Nah, di sini definisi atau pengertian halal menurut Islam. Apa? Baca nak. Halal adalah adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Intinya halal itu diperbolehkan oleh agama Islam. Terus lagi ada di sini tentang haram. Kalau haram apa? Segala sesuatu. Nah, intinya kalau haram itu maksudnya segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, baik itu digunakan, dikonsumsi atau dilakukan, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi pian harus mengetahui antara yang halal dan haram itu supaya apa? Supaya kita tidak sampai memakan, mengkonsumsi, menggunakan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, ini perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat Islam. Nah, ini makanan halal dan haram ini ada dasar hukumnya. Dasar hukum kita apa? Apa nak? Al-Quran. Nah, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita makan itu ada di dalam Al-Quran, boleh atau tidak? Nah, kalau ya boleh, berarti ada di sini dalilnya. Nah, ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'budu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini dalilnya kita tidak boleh memakan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, terus lagi ada hadis. Hadis itu apa? Ya, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah atau ketetapan Rasulullah. Misalnya di dalam Al-Quran belum ada nih dalil antara halal kah haram kah. Nah, kita lihat tadi rujukannya di dalam hadis. Nah, karena hadis itu adalah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, maka kita ambil di dalam hadis. Nah, kalau misalnya di dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, di hadis tidak ada, maka yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu apa? Pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi yang menentukannya nanti lewat para mujtahid yang berijtihad, itu para ulama. Nah, siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Yaitu orang yang bisa melakukan ijtihad. Nah, kalau di negara kita, negara Indonesia, itu ada pemerintah yang mengurusi fatwa halal dan haram, itu adalah MUI. Apa panjangannya? Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau di merek suatu barang, kalaunya ada logo seperti ini, baik yang hijau ataupun yang ungu, itu maka diperbolehkan kita mengkonsumsinya, memakainya. Kalau yang hijau ini yang terdahulu, yang baru yang ini, maka paham? Oke. Untuk selanjutnya kita akan bagi secara berkelompok lah. Jadi akan Bapak bagi secara berkelompok. Untuk kelompok 1, Zabal Eroyan,
Muhammad Abizar Maulidi, Evelyn, Yusria, dan Ilma Nurzabila. Kelompok 1 lah sini. Terus kelompok 2 Muhammad Zakwan Rafiq, Ferdio Tegar, Aulia Izzatun Nisa, Aziza Soleha, dan Kiki Sapia Putri. Kelompok 2 nama. Terus kelompok 3 Devan Atta Narendra, Muhammad Ilmi, Alif Bayu Saputra, Elveta, dan Fitria Wati. Nah itu untuk kelompok pian. Berarti di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk tugas-tugasnya apa-apa? Nah di sini akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kelompok. Silakan pian jawab. Nah ini kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan diisi. Di sana ada kelompoknya. Ada kelompok 1, tulis kelompok 1, kelompok 2, tulis kelompok 2, terus kelompok 3, tulis kelompok 3. Terus lagi di sana ada anggotanya, siapa-siapa. Nah, pian tulis di sana nama-nama anggotanya siapa-siapa di sana. Nah, jadi pian tulis sudah. Tulis saja di sana. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pian tulis nama-nama anggota kelompok pian kan berlima tuh. Siapa-siapa nama-namanya pian tulis. Terus sudah ada tugas masing-masing kelompok yang harus pian kerjakan. Nah, pertama, perhatikan Bapak, tugas pian yang pertama adalah ini tugasnya. Diskusikan bersama kelompok kalian tentang apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam poin-poin di bawah ini dan siapkan perwakilan kelompok untuk menjelaskan di depan kelas. Nah, jadi nanti setelah pian jawab, pian diskusikan, pian presentasikan perwakilannya di depan. Terus tugas yang kedua, di sana pian disuruh menggambar. Nah, menggambar makanan atau minuman yang haram. Setelah menggambar, berikan penjelasan singkatnya. Oh, itu gambar apa? Lah. Nah, terus yang ketiga, tugasnya adalah bermain peran tentang makanan halal dan haram. Di sini instruksinya, perankan situasi jual beli makanan antara penjual dan pembeli. Pastikan ada penjualan makanan halal dan haram. Setelah bermain peran, jelaskan apa yang kalian pelajari dari peran tersebut. Nah, jadi Bapak beri kurang lebih 15 menit pian mengerjakan. Nah, silakan kerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan tanyakan kepada Bapak. Ya, sudah. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang halal dan haram. Menjawab, menggambar bisa. Terima kasih. Pastinya di sini menggambar. Menggambarnya di sini. Nah, sudah. Kemudian definisi halal dan haram. Terus bermain peran. Di sini ada yang menggambar. Nah, di situ ada yang menggambar. Nah, ini gambarnya. Nah, lihat gambarnya di sini.
Nah, bekerja sama ya. Sudah? Nama-namanya. Nah, di sini kan definisi di sini yang bermain peran, di sini yang menggambar. Nah, ini lapas sejarah teman-teman. Nah, siapa yang menggambar? Gambar terkait tugas yang Bapak instruksikan tadi. Waktunya sudah berjalan pelan. Tadi perannya kemana? Jadi pesannya dari pesan itu apa yang kita sudah. Ya, bagus. Sudah. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas 2 itu. Nah, tugas yang ini nanti di depan sini. Nah, kelompok 2 berarti dia maju kedua. Kelompok tugas 1 pian paparkan di tempat pian saja. Terus yang ini pian perlihatkan dengan teman-teman yang lain. Terus yang ketiga yang tugas ini pian bermain peran di sini di depan. Kelompok 3 sudah. Ini pian jelaskan di sini aja di tempat. Terus tugas 2 gambarnya itu pian perlihatkan dengan teman-teman yang lain. Ini yang bermain peran pian di depan ini bermain perannya ya. Sudah selesai? Ini yang warnanya aja lagi. Hah? Boleh. Sudah? Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi.
Yang penting pian sudah menjawab dari isian yang Bapak instruksikan tadi. Nah, ada kan yang harus pian isi di sana. Jadi Bapak ulang lagi. Untuk tugas pertama, kalian disuruh untuk menulis atau memaparkan definisi halal dan haram menurut atau hasil diskusi pian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pian disuruh menggambar makanan atau minuman yang haram. Itu cukup pian di tempat pian masing-masing, tapi berdiri lah. Terus yang ketiga, pian disuruh memperagakan atau bermain peran terkait pilihan makanan halal dan haram yang pian gambar. Sudah selesai? Waktunya habis lah. Jadi Bapak minta semuanya siap mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok pian. Silakan kelompok 1 semuanya berdiri. Definisi halal dan haram menurut hasil diskusi kelompok pian. Kelompok 1 silakan. Yang lainnya perhatikan kelompok 1 presentasi. Saya Yuna. Saya Bapak. Ya. Ini mempresentasikan tentang hasil diskusi. Ya. Definisi halal dan definisi halal adalah Ya, nyari minyak dulu. definisi haram adalah segala sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya. Itu tugas 1. Tugas 2-nya? Tugas 2-nya menggambar. Mana hasil gambar kalian? Itu gambar apa nak? Jelaskan di sana. Tampilkan sambil dijelaskan. Bacakan dulu, bacakan. Yaitu minuman minuman keras atau anggur merah lah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang tugas ketiga, bermain peran. Silakan maju. Siapa yang bermain perannya? Silakan. Iya, silakan. Iya, silakan. Kelompok 1 bermain peran tentang minuman keras. Silakan kelompok 1. Ya, pada pulang ke sini. Saya ingin membeli minuman keras. Sudah?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jelaskan Nak tadi dulu hasil dari bermain peran tadi. Apa maksudnya di sana? Ceritanya tentang apa yang dapat kita ambil di sana? Jadi ada tiga orang teman yang Oke. yang Yang ini yang lagi mabuk dan amernya habis. ya. Jadi mereka mau beli amer lagi. Terus karena mereka udah kecapean minum amer terus-terusan, jadinya mereka Oh iya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di sana apa? karena kalian minuman keras karena bisa mengagetkan diri sendiri dan mengagetkan diri sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa presentasinya. Sekarang kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusi Pian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami dulu. Nama saya Muhammad Zafar Rafiq. Dan saya Adinda Salema. Saya berdiri dari sini. Silakan. Mulai dari tugas yang pertama dulu. Definisi halal dan haram. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan oleh syariat Islam. Definisi haram adalah segala sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Terus kalian punya berapa? Barang-barang narkotika. Perlihatkan gambar hasil kelompoknya. Jelaskan Nak, ini gambar apa? Jelaskan. Barang-barang narkotika yang memiliki kandungan zat berbahaya tidak diperbolehkan. Oh iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 bermain peran tentang apa? Silakan maju. Mau beli apa? Oke, tunggu sebentar saya ambilkan. Ini barang narkotika. Dari ini. Oke. Saya akan pergi dulu. Sudah? Sudah. Jelaskan tadi hasil bermain peran apa Pian di sana? Jelaskan di sana. Yang ini Orang yang menjual narkotika kan orang yang membeli narkotika secara diam-diam. secara diam-diam diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Sekarang kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama dari tugas pertama yaitu tentang definisi halal dan haram. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Devan. Nama saya Yumi. Nama saya Alif. Nama saya Ahmad. Definisi halal. Definisi halal adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi haram. Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Oke, terima kasih. Terus hasil gambar Pian. Gambar apa itu, Nak? Jelaskan di sana, jelaskan. Jelaskan, Nak. Kenapa jadi memilih babi? Babi adalah hewan yang haram untuk dimakan atau dikonsumsi muslim.
dikonsumsi oleh umat muslim. umat muslim. Nah, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3 mempresentasikan bermain peran dari gambar yang dia kelompoknya pilih. Silakan maju. Siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembeli, terus bagaimana transaksi makanan, minuman, halal haramnya. Silakan. Silakan kelompok 3. Halo, kami ingin membeli daging. Halo Kak, selamat datang ke toko kami. Mau beli daging apa Kak? Daging babi. Baik Kak, tunggu sebentar ya Kak. Ini Kak, daging babinya. Terima kasih. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan atau bermain peran tentang menjual apa tadi? Menjual daging babi. Boleh tidak? Tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan. Oke, sebelum itu kita beri aplaus untuk kita semua. Tepuk tangan. Terima kasih sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya dari apa tadi? Kita tarik dulu dari pertanyaan pemantik dari hukum halal dan haram dalam Islam. Intinya kalau halal itu apa maksudnya, Nak? Diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau haram tidak diperbolehkan. Terus contohnya tadi macam-macam. Artinya kita sudah memahami kelompok 1 contohnya yang haram tadi apa? Minuman keras itu anggur merah atau whisky, vodka, macam-macam mereknya. Kalau kelompok 2 tadi contohnya narkotika atau obat-obatan terlarang, narkoba, itu tidak diperbolehkan atau diharamkan karena itu bisa merusak akal dan tubuh kita. Terus kelompok 3 tadi menggambar apa? Babi. Nah, daging babi dan anjing sebenarnya bisa juga itu tidak diperbolehkan kita mengkonsumsinya. Pada banyak binatang yang disembelih bukan karena Allah, terus dia menjadi bangkai. Nah, itu tidak diperbolehkan kita mengkonsumsinya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi bagaimana cara kita menentukan apakah suatu makanan atau minuman termasuk halal atau haram? Jadi itu bisa kita lihat di sumber Al-Quran, hadis atau ijtihad ulama. Kalaunya Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama mengharamkan, maka kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi, menggunakan atau memakainya. Terus mengapa penting untuk mengetahui dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat dalam lingkaran setan yang terkutuk, karena setan itu selalu menggoda kita. Kalau makanan atau minuman ada kita konsumsi termasuk dalam tubuh kita, maka semuanya akan terkontaminasi dan menyebabkan kita malas untuk beribadah. Nah, paham semuanya? Paham? Oke. Terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak tanya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang maksud halal apa, haram apa, terus contohnya itu seperti apa, dalilnya dari mana. Nah, bisa kita terapkan. Artinya kita jangan sampai memakan, mengkonsumsi, menggunakan, memakai
atau menggunakan barang yang dilarang oleh syariat Islam. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Semuanya paham? Alhamdulillah kalau semuanya paham. Bapak mohon maaf apabila dalam penjelasan ataupun presentasi yang tadi ataupun dari perkataan Bapak, penjelasan Bapak yang kurang berkenan, Bapak minta maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.